Hai hai hai, kembali lagi di channel saya Susanti Amalia edisi jalan-jalan. Nah, jalan-jalan kali ini nggak lengkap rasanya kalau kita nggak sambil makan-makan ya teman-teman. Jadi untuk kali ini saya akan bahas tempat makan yang desainnya ini cukup menarik dan apa aja yang ada di sini. Teman-teman penasaran kan? Nah, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di video ini karena di Susanti jalan-jalan semua bisa liburan. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Oke teman-teman, ini adalah tempat makan di daerah Majalengka. Nah, namanya Crab 1818 ya. Nah, The Bancakan Seafood Majalengka. Kita lagi ada di Majalengka nih. Nah, letaknya tuh di mana? Dari alun-alun Majalengka, teman-teman itu bisa ke arah Jalan Jatiwangi ya. Jadi dari alun-alun itu cukup dekat, hanya 4,2 km ya teman-teman, dari alun-alun Majalengka ke arah Jalan Jatiwangi Majalengka, Baribis, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Nah, bisa kalau misalkan teman-teman ingin ke sana, teman-teman bisa search aja nih. Misalkan nih teman-teman lagi main di alun-alun, pengen misalkan makan seafood. Nah, teman-teman bisa tuh searching aja ke Crab 1818. Nanti teman-teman akan diarahkan ke arah Jalan Jatiwangi Majalengka. Nah, ini kita lagi berada di Jalan Jatiwangi ya. Jadi sebentar lagi kita akan sampai. Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa dari alun-alun ke arah tempat makan itu cukup sebentar, hanya 4,2 km. Nah, Jalan Majalengka itu tidak terlalu ramai ya teman-teman. Jadi pastinya nggak terlalu macet gitu. Nah, di sini kita belok ke arah kiri karena kalau ke kanan ke Kuningan dan lurus itu ke Cirebon ya teman-teman. Jangan sampai salah arah, nanti beda tempat. Oke, kita lurus aja dari belokan tadi yang ada Tugu Buah apa ya namanya? Iya, buah ya, Tugu buahnya ya. Di sana buah mangganya, buah mangga gedong yang merupakan ikonnya kota Majalengka. Nah, dari sana itu nggak jauh kok teman-teman. Sebentar lagi juga kita akan sampai. Nah, di sini juga. Nah, jangan lurus ya teman-teman. Oh iya, dari sini, dari bundaran ini kita lurus. Nah, kalau tadi belok kiri, kalau nemu bundaran yang ini, ambilnya jalan yang lurus. Nah, ini dari sini tuh deket, jadi teman-teman pantau aja arahnya ya. Kita sebentar lagi sampai nih ke tempat makan yang tadi di cuplikan awal saya udah perlihatkan ya. Tempatnya cukup sangat instagramable ya. Jadi teman-teman nih bagi yang suka foto-foto, nah bisa menjadi salah satu tempat destinasi ya untuk teman-teman ke sana gitu, ke Crab 1818 ini ya teman-teman. Oke teman-teman, nih sebentar lagi kita akan sampai. Jadi teman-teman di sini pasti teman-teman penasaran nih apa aja yang ada di sana, makanan apa aja yang dihidangkan, atau bahkan mungkin teman-teman pernah mengunjungi tempat tersebut di daerah lain. Nah, karena memang Crab 1818 ini tidak hanya ada di Majalengka ya, karena di sini tuh baru buka loh teman-teman. Jadi nuansanya atau vibesnya itu masih banyak peminatnya dan rame pol ya teman-teman. Nah, saya kesini itu pas jam makan siang. Sebenarnya sempat khawatir sih kita dapat parkir atau enggak. Nah, ini tempatnya teman-teman. Nah, tuh kan kelihatan ya, dari pinggir aja itu udah kelihatan banyak mobil. Nah, jadi kami bawa atau parkirnya itu agak jauh sih sedikit dari tempatnya gitu, karena memang di jam lunch ini itu rush hour banget ya teman-teman. Jadi banyak yang makan siang gitu, wajar lah. Ini juga baru buka nih, masih banyak karangan-karangan bunga, ucapan selamat selamat dan sukses dari berbagai rekanan dari Crab 1818 ini. Nah, ini tuh tempat ini baru buka di tanggal 20 Juli ya teman-teman. Jadi baru banget. Di sini tuh saya kesini tuh
bulan Agustus sih teman-teman ya, jadi baru banget nih, baru buka. Oke, kita lihat ya, ini halaman parkirnya cukup luas untuk beberapa kendaraan ya, karena di sini penuh jadi mungkin kelihatannya agak full gitu ya teman-teman. Nah, kita masuk aja ke sini. Nah, di sini ini tuh jadi ketika awalnya itu kita ada tempat gitu. Nah, ketika ini di dalamnya ya teman-teman, ini dalamnya tuh seperti ini. Jadi ada dua tipe gitu tempat duduknya. Ada yang seperti sebelah ini ya, yang mejanya itu dari bahan ini apa namanya itu, semen gitu ya teman-teman ya, jadi keras, nggak bisa dipindah-pindah gitu kalau yang tipe ini. Nah, di sini juga ada ayunan nih buat yang teman-teman bawa anak-anak, jadi sambil nunggu makanan anak-anak bisa main-main lagi. Nah, di sana juga kita itu terpisah ya dengan kolam. Nah, tapi kolam di sini itu nggak bisa di ini apa namanya itu, nggak bisa renang di sini. Jadi hanya untuk pemandangan saja. Nah, vibesnya itu seperti di Santorini ya teman-teman. Ini padahal saya belum pernah ke sana gitu teman-teman. Tapi katanya itu seperti di Santorini teman-teman gitu. Nah, nanti teman-teman mungkin suatu saat, nah saya juga mau nanti ke sana. Mudah-mudahan ya teman-teman kita bisa ke Santorini. Nah, yang kedua adalah tipe yang seperti ini, tempat duduknya ada hiasan di atasnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini itu kita bisa menikmati suasana Majalengka yang sangat berangin ya. Jadi teman-teman di sini tuh harus cukup hati-hati kalau ada barang-barang yang kena angin. Nah, teman-teman di sini pasti penasaran ya, apa aja sih yang ada di sini menunya. Nah, di sini saya perlihatkan sedikit saja untuk menu-menunya. Nah, di sini tuh karena crab, jadi teman-teman seafood ya utamanya. Di sini tuh ada steak, pasta juga, tapi yang utamanya ya seafood ya, seperti lobster, udang, kerang dan lain-lainnya. Tapi ada juga yang lainnya seperti menu-menu khas Italia gitu ya. Ada seafood, ada pasta dan juga ada snack and dessertnya nih di sini. Jadi habis makan seafood, nah teman-teman bisa terakhirnya itu makan atau ini dessertnya ya, ada es krim, ada apa namanya tuh jus gitu. Dimsum juga ada sih. Jadi sebenarnya tuh restoran ini tuh menyediakan berbagai macam makanan ya, tidak hanya seafood gitu. Nah, tapi yang utamanya sih yang bancakan teman-teman. Bancakan itu makanan seafood yang dicampur gitu. Jadi banyak menunya isinya. Bisa kan teman-teman bisa pilih aja. Ada yang udang, kerang. Yang membedakan di sini itu kalau yang bancakan itu lobsternya sih teman-teman, ada yang pakai lobster atau enggak, terus berapa gramnya gitu. Jadi kalau misalkan untuk porsi besar, keluarga besar, teman-teman bisa yang gede gitu ya. Nah, ikan juga ada di sini tuh, ada sop juga dan sayur. Jadi restoran itu menyediakan berbagai macam makanan sih sebenarnya ya. Nah, di sini juga ada nih koktail ya. Jadi minuman-minuman koktail gitu. Nah, jadi kita tuh serasa kayak di pantai, semi-semi di pantai gitu. Tapi di Majalengka gitu teman-teman ya. Sebenarnya itu ini tuh di letaknya itu enggak ada laut-lautnya, tapi mungkin karena anginnya cukup kencang, jadi serasanya tuh serasa di pantai. Nah, nggak apa-apa sih teman-teman ya, vibe-nya tuh sama, panasnya juga udah sama. Majalengka itu kan terkenal dengan panas yang cukup lumayan dan anginnya juga yang sangat kencang. Majalengka itu kan terkenal dengan kota angin ya teman-teman. Nah, di sini tuh kita juga bisa melihat pemandangan nih teman-teman, viewsnya tuh enak banget di sini. Nah, kira-kira apa ya viewsnya di tempat ini? Nah, nanti deh. Nah, di sini tuh udah ada mbaknya yang menyiapkan untuk bancakan ya. Karena kita pesannya bancakan, jadi kita disiapkan ini semacam terpal gitu. Nah, jadi nanti nggak pakai piring nih teman-teman. Jadi pakainya kertas ini ya.
cukup hemat juga, tidak perlu cuci piring gitu ya teman-teman. Konsepnya bagus nih restoran ya, biar nggak terlalu banyak ini piring kotor ya. Nah, di sini udah siap. Nah, kita tinggal tunggu makanannya. Kalau misalkan sedang ramai kayak yang sekarang ini, setengah jaman lah gitu ya kita nunggu makanannya. Dan ini makanannya udah jadi dan udah siap. Nah, ini saya pilih bancakan yang lagi ready karena banyak yang nggak ready karena habis gitu. Saya pengennya ada lobsternya, tapi ternyata udah habis. Jadi yang tersedia cuman menu ini aja untuk bancakannya. Nah, kita coba di sini makanannya dan cukup lumayan, bumbunya cukup lumayan. Nah, selain mencoba makanan, kita juga bisa melihat viewsnya ya. Viewsnya itu sawah teman-teman ya. Pada saat ini tuh sawahnya tuh lagi kering nih, tapi tidak menutup keindahan gitu, keindahan alam ya. Meskipun sedang kering di sini, tapi cukup pemandangan alam yang cukup luas ini cukup menarik juga untuk menemani makan siang gitu ya di sini. Nah, ini mungkin keutamaan dari tempat ini ya. Jadi selain kita bisa makan banyak sih, mau pilih apa aja boleh, banyak menu-menunya seperti yang tadi udah sebutkan ya, mulai dari seafood, makanan pasta, atau misalkan makanan khas daerah seperti makanan Sunda, gurame dan lain-lainnya juga ada di sini gitu teman-teman ya. Nah, selain makanan yang lengkap juga di sini tuh ada tempat tempat panggungnya gitu, kayak mini show gitu. Jadi bisa teman-teman juga misalkan yang memiliki bakat bernyanyi mungkin bisa menyumbangkan lagu di sana ya. Tinggal hubungi aja panitianya. Nah, di sini ada spot foto ya teman-teman. Teman-teman bisa foto nih di sini. Ini gaya-gaya Santorini seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa berfoto-foto ria nih. Di sini ada wallpapernya yang bagus banget buat teman-teman foto-foto. Nah, ini sih spot yang paling rame. Cuman untungnya pas saya foto-foto di sini kosong nih. Jadi bisa mengambil gambar yang tidak ramai banyak orangnya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari tempat makan ini ya, teman-teman. Nah, kalau ke Majalengka, mungkin teman-teman punya destinasi baru nih di tempat makan ini bersama keluarga gitu ya, teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa juga tonton video saya lainnya dan share juga ya, biar semuanya juga mengetahui tentang tempat ini. Oke, terima kasih. Di sana jalan-jalan semua bisa liburan. Bye bye.